Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita percaya satu dua orang berhimpun atas namanya, Dia hadir di tengah-tengah kita. Kita mau berikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Kita mau berikan sembah kita. Kita percaya hanya Dia satu-satunya Tuhan yang layak untuk menerima pujian dan hormat kita. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Yes Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan.
pujian kami Tuhan. Engkau bertata Tuhan di atas sembah kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ibadah saat ini mendatangkan kebaikan buat setiap kami, mendatangkan sukacita dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau mengurapi Tuhan para hamba-hambamu yang melayani Engkau. Kami percaya Tuhan, bukan kuat gagah kami lagi, tetapi Engkau yang berkarya atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya 1-2 orang berhimpun atas namamu, Engkau hadir dan siap untuk melawat setiap kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, karena Tuhan hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menerima berkat-berkat-Mu lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu yang terkasih. Kita percaya saat ini ada kuasa Tuhan. Saat ini ada Tuhan di tempat ini. Siapa banyak di antara kita yang percaya Dia hadir di tempat ini? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi dan berikan sorak-sorai buat Tuhan. Sungguh terima kasih-Mu buat kami semua Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Yesusku ajaib. Amin.
Yesus. Engkau luar biasa. Engkau mujizat dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh ada sampai pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terlebih pada pagi hari ini Kau menarik kami setiap kami datang kepada-Mu dengan kerinduan yang dalam, karena kami ingin berjumpa dengan Engkau. Tidak ada yang lain Tuhan. Kami percaya Yesus, saat kami memuji menyembah Engkau, Roh Tuhan melawat setiap kami. Kau mengerjakan di dalam hidup kami Yesus. Setiap detik, setiap waktu, setiap saat Engkau mengubah hidup kami. Untuk kami boleh masuk di dalam rencana-Mu Tuhan. Pada akhirnya kami menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu ada di tempat ini. Karena di mana 2-3 orang berkumpul atas nama-Mu, Engkau ada bersama dengan kami Yesus. Lawatan-Mu terjadi buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar Engkau persiapkan hati kami, tanah hati yang terbaik, untuk kami bisa mendengar setiap kebenaran firman-Mu. Saat kami mendengar firman-Mu, kami belajar untuk melakukan firman ini dalam hidup kami Yesus, sehingga tidak sia-sia. Tetapi firman ini mengerjakan di dalam hidup kami, mengubah setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau berbicara pada pagi hari ini. Apa yang menjadi pesan Tuhan, Tuhan sampaikan buat setiap jemaat-Mu di tempat ini. Memakai hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu, hikmat Allah Tuhan buat hamba. Sehingga benar-benar firman ini menjadi berkat buat setiap kami. Kami pulang dari tempat ini, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Saat ini mungkin masih ada kuasa iblis, roh jahat yang selalu berusaha untuk mengganggu saat firman-Mu disampaikan. Oleh sebab itu kami mau bersatu hati. Sepakat kami usirkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan keluar, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini, memenuhi hati pikiran kami Tuhan, agar kami fokus selalu akan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati tim BAW yang sudah melayani Tuhan. Kau pakai anak-anak-Mu lebih lagi, karena jerih payah kami diperhitungkan oleh Tuhan, karena kami curahkan berkat-berkat-Nya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya ini doa ucapan syukur kami. Kami naikkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita mau belajar firman Tuhan dengan tema yang mungkin setiap kita sudah tahu ya. Saya mengambil tema bersyukur senantiasa. Seringkali kita mendengar kata bersyukur itu sudah nggak lazim bagi kita. Itu hal yang biasa. Ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sejak awal kita percaya kepada Tuhan, ya. Kita diminta untuk selalu bersyukur. Ya. Ya. Firman Tuhan katakan, bahkan mungkin orang luar ya, baik di seluler juga sama ya, untuk bersyukur itu penting ya. Tapi yang dikatakan di sini bersyukur senantiasa ya, bersyukur senantiasa. Ayo kita baca dulu teksnya ya, ayatnya ya, di dalam 1 Korintus pasal yang pertama
ayat 1 sampai yang keempat. Ya, kita baca bersama-sama Bapak Ibu ya. Saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai yang keempat. Ya. Kita akan baca bergantian ya. Saya ayat 1, Bapak Ibu ayat 2. 1 Korintus pasal yang pertama ayat 1 sampai yang keempat. Ayat pertama. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita. Kedua, Bapak Ibu. Ayat 3, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ayat yang keempat. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang tidak berada kepada kamu dalam Kristus Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya, luar biasa. Ya, jadi saya sudah katakan kalau kita berbicara bersyukur itu sering ya. Mungkin sudah puluhan kali kita dengar, Bapak ya. Ya. Tapi untuk bersyukur senantiasa itu tidak mudah. Ada beberapa manfaat dari hidup yang senantiasa mengucap syukur, Bapak ya. Ya, saya akan. Yang pertama, mengucap syukur itu mematahkan kesombongan diri. Ya. Karena orang yang mengucap syukur kepada Tuhan, maka dia akan mengakui Tuhan, ya, ada kedaulatan Tuhan di dalam hidupnya. Ya, kalau kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, ya, sehingga kita bisa mengalahkan kesombongan diri kita. Ya, karena seringkali diri kita ini sombong, ya. Makanya dengan kita mengucap syukur, maka kita percaya kepada kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mengucap syukur itu memberikan kesadaran bahwa kita ini punya limitasi dan dependensi. Artinya kita ini terbatas, Bapak Ibu, dalam hidup kita. Kita manusia yang terbatas. Dan kita bergantung kepada Tuhan hidup ini, Pak. Jadi saat kita mengucap syukur yang keluar dari hati kita, itu merupakan pengakuan kita, Pak, bahwa kita ini terbatas. Saya ini terbatas, dan saya bergantung kepada Tuhan yang tidak terbatas. Ya. Makanya waktu kita mengucap syukur, maka kita mengakui kepada Tuhan ya, bahwa kita ini lemah, kita ini terbatas. Ya. Tidak ada kemampuan yang lebih dalam hidup kita. Ya. Tapi Dia Allah yang tidak terbatas dalam hidup kita, karena Dia tahu. Ya. Setiap hidup kita Tuhan tahu. Oleh karena itu penting untuk kita selalu mengucap syukur. Yang ketiga, mengucap syukur membawa sebuah pengharapan. Saat kita mengucap syukur, maka di situ ada pengharapan dalam hidup kita. Makanya Tuhan tidak mau kalau kita bersungut-sungut. Kalau kita bersungut-sungut, maka kesulitan demi kesulitan akan terjadi dalam hidup kita. Makanya itu penting mengucap syukur. Dikatakan senantiasa, Bapak ya. Itu penting, Bapak ya. Dan yang keempat, mengucap syukur itu membawa sukacita. Orang yang bersyukur, dia pasti akan sukacita. Karena dia tahu bahwa Allah itu berdaulat dan Allah itu yang pelihara hidup kita, Bapak Ibu. Makanya selalu ada sukacita. Kalau orang yang bersyukur pasti dia sukacita.
Tapi kalau orang yang bersungut-sungut, pasti nggak ada sukacita. Ya. Karena saat kita bersungut-sungut, pasti yang kita pikirkan apa? Masalah kita, kesusahan kita, penderitaan kita, pergumulan kita, itu yang kita pikirkan. Sehingga nggak bisa kita sukacita. Tapi kalau kita bersyukur selalu, bersyukur senantiasa, maka selalu ada sukacita dalam hidup kita. Dan yang kelima, mengucap syukur itu memberikan apresiasi. Saat kita mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan, ya, itu merupakan penghormatan kita, ya, pengagungan kita kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang luar biasa, Bapak Ibu. Dia yang pelihara kita. Ya. Cara Tuhan pelihara hidup kita nggak sama setiap kita. Tapi pemeliharaan Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Yang keenam, mengucap syukur itu mendorong sebuah kesaksian hidup yang baik. Ya. Jadi saat kita bisa mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan, maka kita akan mengalami penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan itu bisa menjadi kesaksian dalam hidup kita. Untuk kita bisa menjadi berkat. Dan yang ketujuh, mengucap syukur memberikan semangat dan kelegaan di dalam hidup kita. Ya, jadi orang yang mengucap syukur pasti ada semangat, Bapak. Beda dengan orang yang selalu bersungut-sungut, mengeluh, nggak ada semangat. Ya. Oleh karena itu penting, Bapak Ibu, untuk kita mengucap syukur senantiasa di dalam hidup kita. Itu 7 manfaat, Bapak Ibu, ya. Oleh karena itu tindakan yang harus kita pilih setiap hari, ya. Setiap hari kita harus senantiasa mengucap syukur dalam hidup ini, Bapak Ibu, ya. Cuman yang menjadi pertanyaan buat kita, apakah mungkin kita bisa senantiasa bersyukur, ya. Kalau kita bersyukur kita bisa, ya. Tapi kalau senantiasa bersyukur, apakah kita bisa, Bapak Ibu? Kalau kita senantiasa bersyukur, itu artinya setiap hari, setiap waktu selalu bersyukur dalam hidup ini. Tidak mengenal kondisi kita seperti apa, ya, baik di dalam keadaan senang, di dalam keadaan susah, kita tetap harus senantiasa mengucap syukur. Mungkin kalau dalam keadaan senang mudah, ya Bapak Ibu, ya. Tapi kalau dalam keadaan susah, dalam pergumulan, dalam masalah, itu ya, yang menjadi pertanyaan buat kita, apakah kita bisa senantiasa bersyukur? Tapi yang Rasul Paulus katakan, ya, tadi di ayat yang keempat, ya, di ayat yang keempat, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku. Ya, luar biasa, ya. Rasul Paulus mengatakan, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku. Ini adalah sebuah tindakan yang terus-menerus, Bapak Ibu, yang setiap hari, ya, yang dilakukan dengan penuh persisten. Paulus terus-menerus mengucap syukur, ya, setiap kali mengingat jemaat di Korintus. Dia bisa mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Dengan melihat jemaat di Korintus, pada kita tahu seperti apa jemaat di Korintus, Bapak Ibu, ya. Kita mau belajar, ya, pada pagi hari ini. Tahun 2023 masih panjang kita lalui. Kita baru berjalan di hari yang ke-29. Tapi waktu begitu cepat, Bapak Ibu, ya. Sudah hampir 1 bulan kita lewati. Ya, oleh karena itu tahun 2023 yang kita lalui masih panjang, ya. Kita tidak tahu, belum ada kepastian di depan sana. Kita nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita tidak tahu. Tapi belajarlah kita mengucap syukur untuk yang sudah kita lalui, dan kita mengucap syukur untuk apa yang akan kita lalui. Kita harus belajar mengucap syukur
untuk yang sudah kita lewati di dalam hidup kita, dan kita belajar mengucap syukur untuk apa yang di depan yang akan kita jalani, Bapak. Kita tidak tahu. Ya. Dan kita mau belajar dari Rasul Paulus. Ya. Dia bisa mengucap syukur senantiasa. Ya. Dalam kehidupannya, apalagi di dalam jemaat Korintus yang tidak mudah, Bapak Ibu. Ya. Dan kita mau belajar di sini ada 3 hal yang penting supaya kita bisa mengucap syukur senantiasa di dalam hidup kita. Yang pertama, Bapak Ibu, ya perhatikan Bapak Ibu ya. Yang pertama ini penting, Bapak Ibu. Mari kita belajar fokus pada apa yang dimiliki, ya, bukan pada apa yang belum kita miliki, Bapak Ibu. Ini penting, Bapak Ibu. Jadi belajarlah untuk fokus kepada apa yang telah ada pada kita, yang melekat pada kita, yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kita, daripada apa yang belum ada pada kita, Bapak Ibu. Ya. Tapi repotnya hati kita ini, Bapak Ibu, ya, mendorong kita untuk fokus pada apa yang belum kita punya, daripada apa yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita, ya kan? Seringkali kita fokusnya kepada apa yang kita tidak punya, Bapak Ibu. Ya. Makanya seringkali dalam hidup ini kita melihat, oh ya, tetanggaku Tuhan punya ini. Ya. Kok aku belum punya? Ya. Karena dorongan hati kita ini selalu menginginkan apa yang belum kita punya. Itu sebabnya makanya kita sulit untuk bisa mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Ya. Kita selalu melihat apa yang kurang dalam hidup kita. Itu kita. Ya. Apa yang belum ada, apa yang masih sebuah cita-cita mungkin bagi kita, sebuah mimpi dalam hidup kita, itu yang terus ada di dalam hati kita, Pak. Ya. Di dalam pikiran kita. Makanya kita begitu sulit untuk bisa mengucap syukur senantiasa dalam hidup ini. Kita tidak mampu, Pak, melihat hal-hal yang Tuhan sudah hadirkan di depan kita, di dalam hidup kita, yang sudah kita nikmati, yang sudah kita hidupi, yang ada di dalam hidup kita. Kita sulit untuk melihat apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Dan kalau kita lihat Rasul Paulus, ya, Rasul Paulus merintis jemaat di Korintus. Bahkan Rasul Paulus pernah tinggal 2 tahun di sana untuk merintis jemaat itu, Bapak. Ya, bahkan kalau kita baca di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-6, coba kita buka ya. Di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-6, di situ dikatakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi Paulus yang menanam benih Injil, ya, di jemaat Korintus, Pak. Ya, Paulus menanam. Jadi secara khusus, ya, Paulus itu fokus pada apa yang dia miliki. Apa yang dia miliki? Jemaat di Korintus. Ya. Karena apa? Karena Paulus yang menanam. Dia yang merintis, Pak. Dia yang melatih jemaat, ya. Dan dia menegur jemaat saat jemaat itu melakukan pelanggaran-pelanggaran, Bapak Ibu. Dia melakukan semua yang terbaik, ya, bagi gereja yang ada di Korintus. Apa yang terjadi, tapi dia selalu mensyukuri, ya, apa yang sudah dia miliki. Walaupun kita tahu Paulus kepingin terus penginjilan, Bapak Ibu. Ya, bahkan dia menginginkan penginjilan sampai ke Roma. Tapi dia tetap fokus kepada apa yang sudah Tuhan percayakan, apa yang dia miliki dalam hidupnya, yaitu jemaat di Korintus, Bapak Ibu ya. Bagaimana cara Rasul Paulus memelihara jemaat di Korintus? Coba kita baca di dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-9. Ya, 1 Korintus 5 ayat yang ke-9 dikatakan di situ, dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Luar biasa. Jadi Rasul Paulus begitu peduli,
dengan apa yang dia miliki, yaitu jemaat di Korintus. Dia memperhatikan semua kehidupan mereka. Nah, dikatakan jangan kamu bergaul dengan orang-orang cabul. Ya, luar biasa. Ya, kalau kita baca di Korintus, ya, semua tentang Rasul Paulus kepada jemaat yang di Korintus. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 11, dia juga berkata, nanti Bapak baca di rumah ya. Dia berkata, aku sebagai seorang ahli bangunan telah meletakkan dasar, dan dasar yang dia letakkan yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, luar biasa. Ya, Rasul Paulus, ya. Dan bahkan dikatakan di ayat yang ke-12 sampai 13, kalau orang membangun dari rumput kering, suatu hari kelak pekerjaannya akan diuji oleh api, terbakar, tapi tetap selamat, tapi seperti keluar dari api, ya, ada yang terbuat dari besi, ada yang terbuat dari emas. Masing-masing orang akan diuji. Ya. Jadi Rasul Paulus ini begitu fokus dengan apa yang dia miliki, yaitu jemaat yang di Korintus. Ya. Dia membimbing mereka, membawa mereka untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bahkan kalau kita baca, dia mempertunangkan, ya, engkau dengan siapa? Dengan Yesus Kristus. Kalau Bapak baca dalam 2 Korintus ada juga, ya. Jadi dia menginginkan supaya jemaat di Korintus menjadi perawan yang suci di hadapan Kristus. Jadi Rasul Paulus benar-benar dia fokus kepada apa yang dia miliki. Makanya Rasul Paulus bisa mengucap syukur senantiasa, ya. Makanya penting Bapak Ibu, ya, kita berjalan di tahun 2023. Bapak Ibu harus fokus dengan apa yang sudah kita miliki, ya, apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Kita harus fokus bukan dengan apa yang belum kita punya, apa yang belum kita miliki dalam hidup ini. Ya. Jadi Bapak Ibu belajar bersyukur, ya, atas apa yang telah ada di dalam hidup kita, yang telah melekat dalam hidup kita. Ya. Apakah itu pasangan kita? Pasangan hidup kita, ya. Bapak Ibu harus bersyukur dia ada, dia hadir di dalam hidup kita, ya. Kalau saya sudah nggak ada, karena almarhum sudah dipanggil Tuhan, Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu belajar untuk bersyukur, ya, sungguh-sungguh atas pasangan hidup yang Tuhan beri dalam hidup kita. Mungkin Tuhan beri pasangan hidup yang mungkin keras kepala, kepala batu, mungkin, ya, pasti ada. Ya. Jika Tuhan memberi kita pasangan kita kepala batu, ya, pasti kita juga kepala batu mungkin, ya, Bapak Ibu, ya. Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Karena saat Tuhan memberikan kita pasangan yang kepala batu, kita harus bersyukur. Itu berarti kita juga kepala batu, ya. Makanya Tuhan benturkan kita dengan pasangan kita supaya dibentuk kedua-duanya oleh Tuhan, ya, untuk menjadi, ya, pribadi yang lebih, ya, yang lebih baik lagi. Tuhan akan kerjakan, ya. Jadi apapun, ya, pasangan seperti apa yang Tuhan beri dalam hidup kita, belajar bersyukur, Pak. Kalau sudah nggak ada, kita nggak bisa bersyukur, ya. Kalau sudah dipanggil Tuhan, kita nggak bisa bersyukur, Bapak Ibu. Makanya kalau Tuhan masih beri, ya, pasangan, ya, baik suami baik istri itu ada di dalam hidup kita, kita harus belajar bersyukur, ya. Saya yakin dan percaya ada rencana Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin kita diberi orang tua yang keras dalam hidup ini, orang tua yang disiplin, orang tua yang overprotect, yang kadang-kadang membuat kita begitu susah, sepertinya Pak Ibu, ya. Tapi mereka pasti punya pikiran-pikiran yang beda, mereka punya tujuan-tujuan, pasti tujuannya baik untuk kita. Oleh karena itu belajar bersyukur, ya. Diberi Tuhan orang tua yang masih ada, bersyukur Bapak Ibu.
Kalau kita diberi anak oleh Tuhan, barangkali mungkin anak yang memberontak dalam hidup kita, Tuhan tetap katakan kita harus bersyukur. Kalau anak kita memberontak, mungkin kita salah dalam mendidik anak kita, Bapak Ibu ya. Makanya dia memberontak. Oleh karena itu kita mendidik anak kita harus mulai dari kecil, dari bayi. Ya. Anak-anak yang diserahkan sama Tuhan. Orang tua bertanggung jawab untuk mendidik. Ya. Makanya harus dibawa kepada Tuhan. Ya, supaya mengenal Tuhan secara pribadi. Ya. Jadi kalau kita diberi Tuhan, anak kita memberontak, kita bersyukur, Pak. Ya. Dan kita akan bertumbuh bersama di dalamnya. Ya. Kalau ada kerinduan di dalam hati kita, pasti Tuhan akan mengubah anak kita. Ya. Dan kita pun akan diubahkan orang tua. Sama-sama bertumbuh. Oleh karena itu mari kita belajar mensyukuri apa yang kita miliki, Pak Ibu. Ya. Pasangan hidup kita, anak, orang tua, rumah, pekerjaan, semua apa yang kita miliki, belajarlah bersyukur. Ya. Sehingga apa? Sehingga kalau kita bisa bersyukur, kita pasti berhenti untuk bersungut-sungut. Ya. Kita pasti berhenti untuk iri, ya, dengan tetangga kita, mungkin dengan teman kita, karena kita bersyukur apa yang Tuhan beri, pasti itu yang terbaik buat hidup kita, Bapak Ibu. Paulus ini membentuk dan membangun dasarnya untuk bertumbuh di dalam Kristus, ya. Jadi Rasul Paulus mensyukuri apapun, ya, jemaat yang di Korintus itu, dia tetap bersyukur, dia fokus, ya, kepada yang sudah Tuhan percayakan dalam hidupnya. Padahal kalau mengingat orang-orang di Korintus, seharusnya Rasul Paulus nggak bisa bersyukur, tapi Rasul Paulus bisa bersyukur senantiasa. Oleh karena itu syukuri yang sudah lewat, Bapak Ibu, dalam hidup kita, dan kita syukuri yang akan datang dalam hidup kita. Dan kita juga mensyukuri apa yang ada pada kita hari ini. Ya, kita belajar selalu bersyukur, Bapak Ibu, ya. Berterima kasih. Bersyukur untuk pasangan kita, bersyukur untuk anak-anak kita, bersyukur untuk orang tua kita, bersyukur untuk talenta, ya, bakat, karunia yang Tuhan beri dalam hidup kita. Belajar kita bersyukur. Dan fokuslah kepada apa yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kita, daripada apa yang belum Tuhan berikan dalam hidup kita, Bapak. Apa yang kita punya, kita belajar untuk selalu bersyukur, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, ya, supaya kita bisa mengucap syukur senantiasa, kita harus fokus untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ya. Rasul Paulus, dia fokus melayani, bukan untuk dilayani. Rasul Paulus, sebab Paulus tahu apa panggilannya. Makanya dikatakan dalam 1 Korintus 1, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus. Jadi Rasul Paulus ini tahu panggilan di dalam dirinya. Dia dipanggil menjadi seorang rasul untuk melayani Kristus, Bapak Ibu, dalam hidupnya. Makanya seringkali Rasul Paulus setiap kali dia menulis surat, dia memberitahu tentang siapa dirinya. Aku Paulus, Rasul Yesus Kristus, ya. Baik kepada jemaat di Galatia, baik jemaat di Korintus, dia mengatakan demikian. Selalu saat dia mengirim surat, dia selalu cantumkan inisial Rasul Paulus, ya. Profilnya dia cantumkan. Karena apa? Karena kerasulannya diragukan. Ya. Rasul Paulus memang diangkat menjadi rasul oleh kehendak Tuhan. Bukan oleh karena dia memenuhi kriteria rasul, bukan. Kalau memenuhi kriteria rasul, dia harus ada 3. Dia harus melihat baptisan Yohanes, dia harus melihat pelayanan Tuhan Yesus, dan dia harus bersama-sama dengan Tuhan Yesus waktu pelayanan.
Rasul Paulus tidak punya itu. Tapi dikatakan di ayat 1, ya, aku rasul oleh kehendak Allah. Jadi dia diangkat rasul pada waktu Rasul Paulus dipanggil, ya, dibutakan waktu ke Damsik. Di saat itu dia dipanggil menjadi rasul oleh Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu ya. Ya, oleh karena itu dia selalu mengucapkan, ya, mencantumkan inisial dia. Ya. Dan Rasul Paulus tidak pernah mau dilayani. Dia mau melayani. Kemanapun Rasul Paulus pergi, baik ke Korintus, dia cuma ingin melayani, bukan untuk dilayani. Sebab Rasul Paulus tahu, ya, panggilan dalam dirinya sebagai seorang rasul untuk melayani Kristus. Jadi di dalam hatinya dan pikirannya ada sebuah keteguhan hati. Aku dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dia meniru, ya, teladan Tuhan Yesus, guru agungnya. Tuhan Yesus juga mengatakan demikian. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kalau kita baca, Bapak ya, di dalam Injil Matius, ya, di dalam Matius pasal 20 ayat yang ke-28, ya, kalau kita buka ya, Injil Matius 20 ayat yang ke-28 dikatakan di sana, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya. Mengapa Rasul Paulus bisa mengucap syukur senantiasa? Ya. Sebab hatinya, ya, untuk melayani, bukan untuk dilayani. Mengapa kita seringkali bersungut-sungut? Ya. Karena kita rindunya itu dilayani, Bapak Ibu, ya, dan kita beroleh pelayanan yang kita harapkan. Kita seringkali menginginkan penghormatan dan pengagungan saat kita melayani, ya. Sehingga kalau kita tidak dapatkan itu, maka kita akan bersungut-sungut, ya. Jadi ketika gereja di mana kita datang, kita hadir, tidak memberikan pelayanan yang terbaik dalam hidup kita, kita harus bersungut-sungut. Ya, makanya Bapak Ibu, ketika hatimu ingin dilayani, bukan untuk melayani, maka kita akan lebih banyak bersungut-sungut daripada senantiasa bersyukur. Karena orang yang bersyukur senantiasa pasti selalu keinginannya untuk melayani, Bapak Ibu ya, bukan dilayani. Oleh karena itu betapa pentingnya kita belajar memiliki sikap hati untuk kita terus-menerus belajar melayani. Karena saya percaya waktu kita melayani, sesungguhnya kita akan dilayani oleh Tuhan. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu penting Bapak Ibu ya, supaya kita belajar untuk melayani di dalam hidup kita, ya. Karena kalau kita punya hati yang fokus kepada melayani, saya yakin dan percaya Tuhan yang akan melayani dalam hidup kita, dan itu akan terus Tuhan kerjakan. Oleh karena itu penting Bapak Ibu ya, untuk kita senantiasa bisa bersyukur, belajarlah untuk fokus untuk kita bisa melayani. Melayani Tuhan di dalam hidup ini, bukan untuk dilayani, Bapak Ibu ya. Itu penting Bapak Ibu ya. Sekarang yang kedua, yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir. Untuk kita bisa senantiasa bersyukur kepada Tuhan, kita harus belajar fokus kepada Tuhan. Bukan fokus kepada semua yang menjauhkan kita dari Allah. Bapak Ibu, ya, kalau Rasul Paulus katakan pada jemaat di Roma, ayat ini yang seringkali mungkin kita baca ya, Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39, nanti Bapak Ibu baca di rumah ya, PR ya. Karena Rasul Paulus katakan, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita?
Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang. Ada 7 hal, Bapak Ibu ya. Yang saya katakan tadi ada 7 hal. Ya. Semua hal ini melibatkan fisik jasmani kita manusia. Dan ini bisa dilihat yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ya. Penindasan, kesesakan, penganiayaan. Kadang kita di dalam penderitaan kita, ya, di dalam kekurangan kita, makanya dia katakan ada kelaparan. Ya. Kita seringkali tinggalkan Tuhan. Makanya dikatakan yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya. Bahkan kalau kita baca di ayat selanjutnya nanti Bapak Ibu baca ya, ada 7 hal lagi yang bersifat supranatural yang tak kelihatan. Yang dikatakan atau kuasa-kuasa, kuasa di langit atau di bawah langit, ya, kuasa masa depan atau kuasa masa lalu, kuasa yang terlihat atau kuasa yang terlihat. Dia daftarkan juga 7 sama. Jadi di dalam Roma pasal 8 ayat 31-39 itu ada 14 hal, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang bisa menarik fokus kita. Kita tidak lagi fokus kepada Tuhan, tetapi kita menjauh dari Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Yang menjadi pertanyaan, apakah Bapak Ibu dan saya mau fokus kepada Tuhan? Ataukah kita mau fokus kepada semua hal yang dapat memisahkan kita dan menjauhkan kita dari Tuhan? Kemana kita mau fokus, Bapak Ibu? Ya. Apakah kita mau fokus kepada Tuhan dalam hidup ini? Ataukah kita fokus kepada hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan? Ya. Rasul Paulus selalu bersyukur, senantiasa mengucap syukur. Sebab fokusnya dia selalu kepada Tuhan. Kalau Rasul Paulus sudah fokus kepada Tuhan, pasti dia akan tinggalkan Tuhan. Capek. Ya. Apolos aja nggak mau, Bapak Ibu. Disuruh datang ke Korintus, Apolos nggak mau. Rasul Paulus mengajak untuk datang ke Korintus, tidak mau Rasul Paulus, karena jemaatnya itu buruk luar biasa. Bahkan ada yang anak kawin dengan papanya ya. Ada 1 Korintus pasal 5, Bapak Ibu baca di kawin campur. Jadi hal-hal yang terburuk itu ada di jemaat Korintus, paling buruk dari jemaat Galatia. Rasul Paulus harusnya bisa tinggalkan, Bapak Ibu, tapi dia bisa mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Karena apa? Karena fokusnya kepada Tuhan, bukan kepada semua hal yang membuat dia jauh dari Tuhan. Oleh karena itu penting, Bapak Ibu ya. Karena apa, Bapak Ibu? Bakat pelayanan kita bisa mengubah fokus kita bukan kepada Allah, tapi kepada diri pelayanan itu sendiri. Bapak Ibu, hati-hati ya. Karena ada orang yang melayani bukan karena mengasihi Tuhan, ada, tapi karena aktualisasi diri. Bapak Ibu ada ya. Ada orang yang melayani bukan karena mencintai Tuhan, tapi karena ingin dihormati. Ada Bapak Ibu. Sehingga pelayanan itu juga bisa mengubah fokus kita. Yang harusnya fokus kita kepada Tuhan, tapi bukan kepada Tuhan, kepada diri kita sendiri. Dan ini akan menjauhkan kita dari Allah. Saat kita fokus kita bukan kepada Tuhan, tapi fokus kita kepada diri kita. Aku melayani karena aku mampu, Tuhan. Aku melayani karena aku ingin dihormati. Oleh karena itu yang menjadi pertanyaan, baik pertanyaan dalam hidup saya. Seringkali hati saya bertanya, ya. Dan saya pikir saya akan terus bertanya kepada Tuhan. Bila perlu setiap hari saya akan bertanya kepada Tuhan. Apakah saya rajin ke gereja karena saya mengasihi Engkau Tuhan? Ataukah karena saya hamba Tuhan, saya harus ke gereja?
Jadi itu menjadi perenungan saya, Bapak Ibu. Kenapa saya rajin ke gereja? Apakah karena mencintai Tuhan? Ataukah karena keharusan Tuhan? Karena aku harus berkhotbah, aku harus ke gereja. Apakah seperti itu? Jadi saya merenung. Ya. Kalau kesetiaan saya ke gereja karena hal itu, maka itu akan menjauhkan saya dari Tuhan. Tapi kalau saya datang beribadah setiap minggu, setiap ibadah-ibadah saya hadir, tapi karena rasa cinta saya kepada Tuhan, itu yang luar biasa. Ya. Oleh karena itu saat kita datang ke tempat ini, fokuslah kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal yang lain. Tuhan, aku mau hadir, oh iya ya, nanti temanku ada ya, aku mau ketemu ya. Berarti fokus kita bukan kepada Tuhan. Tapi kalau kita sudah membawa dari rumah ya, benar-benar hati kita rindu ya, untuk kita berjumpa dengan Tuhan, maka saya yakin dan percaya kita akan alami lawatan Tuhan terjadi. Karena selalu ada kerinduan, Bapak. Oleh karena itu penting, Bapak Ibu ya, supaya pelayanan saat kita melayani tetap fokus kita kepada Tuhan. Kita melayani karena kita mengasihi Tuhan. Oleh karena itu penting buat kita ya, kita perlu berhati-hati. Paulus dia fokus kepada Tuhan. Dia fokus hidupnya untuk melayani Tuhan karena dia dipanggil menjadi rasul oleh kehendak Tuhan, Bapak Ibu ya. Jadi dia waktu Rasul Paulus fokus kepada Tuhan ya, maka pelayanannya Tuhan akan buat semakin besar, Bapak Ibu ya. Dan itu terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus. Begitu juga itu bisa terjadi dalam hidup kita. Saat kita melayani Tuhan karena rasa cinta kita, ya, karena kita mengasihi Dia, maka kita bisa selalu mengucap syukur senantiasa di dalam hidup ini, Bapak ya. Jika kita berfokus ya, kepada Tuhan, kita selalu bisa bersyukur kepada Tuhan senantiasa. Sebab saat kita fokus kepada Tuhan, kita akan tahu bahwa Tuhan itu berdaulat dalam hidup kita. Dia memelihara kita, Bapak, ya, dengan berbagai macam cara yang Tuhan beri. Makanya saya katakan providensia Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita, Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu memahami cara Tuhan memelihara dalam hidup kita, maka Bapak Ibu tidak akan pernah berhenti untuk bersyukur kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu tahu cara memelihara Tuhan, cara memelihara Tuhan dalam hidup kita itu luar biasa. Dia ajaib, Bapak Ibu. Dia bukan hanya membawa kita kepada rumput yang hijau ya, seperti Mazmur 23 katakan ya. Tetapi kadang-kadang Dia akan tuntun kita untuk kita masuk ke lembah-lembah kekelaman ya, supaya kita belajar bergantung kepada Tuhan, Bapak Ibu ya. Kadang-kadang di dalam hidup kita dipertemukan barangkali dengan harimau, singa ya, yang sungguh-sungguh lapar. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu tuh belajar bagaimana menaklukkan emosi dalam diri kita dan rasa takut kita. Itu cara Tuhan memelihara dalam hidup kita. Dan memang seperti itu cara Tuhan memelihara dalam hidup kita ya. Jadi waktu kita bertemu dengan situasi sulit ya dalam hidup kita ya, itu akan membuat roh kita semakin kuat ya. Kalau kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, masalah pergumulan yang sulit dalam hidup kita, berarti Tuhan menjadikan roh kita semakin kuat, Bapak Ibu ya. Kalau kita bertemu dengan hal-hal yang menakutkan, Tuhan akan membentuk kita, iman kita
semakin tebal kepada Tuhan. Ya. Kita punya iman yang kokoh, Bapak Ibu ya. Kalau kita dipertemukan dengan pasangan yang tadi saya katakan keras batu, ya, Tuhan minta supaya kita semakin setia kepada pasangan kita, Bapak Ibu. Jadi cara Tuhan memelihara hidup kita di dalam providensianya itu ajaib, Bapak Ibu. Luar biasa, kita tidak bisa mengerti, Bapak Ibu. Ya. Tapi saat kita bisa merenung ya, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, kita pasti bisa bersyukur. Selalu bersyukur dalam hidup ini. Oleh karena itu Bapak Ibu belajar ya, supaya kita tidak berbantah dengan Tuhan. Jangan bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan mengomel dengan Tuhan. Apa yang Tuhan beri dalam hidup kita itu pasti yang terbaik, Bapak Ibu. Bapak Ibu belajar mensyukuri untuk kelemahan dari pasangan dan kelebihan dari pasangan kita. Karena lewat kelemahan itu akan membentuk kita. Ya. Kelemahan dari pasangan kita akan membentuk kita. Ya. Jadi kelemahan dari pasangan itu pasti akan memproses diri kita. Begitu juga kelebihan dari pasangan itu juga akan memproses setiap kita, ya. Karena itu penting. Ya. Makanya kalau kita sudah diberi pasangan itu pasti yang terbaik dari Tuhan. Ya. Makanya janji nikah itu penting, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah berjanji kepada Tuhan, ya. Bapak Ibu harus ya, terus memegang janji itu komitmen. Setia sampai maut memisahkan. Ya, saya ingat ya kalau dalam pernikahan. Setia sampai maut memisahkan. Baik susah, baik senang, ya. Baik kaya, baik miskin. Ya. Oleh karena itu penting komitmen. Ya. Komitmen itu keputusan yang di depan, Bapak, yang kita buat di depan. Ya. Entah besoknya kita terjadi apa, tetap itu komitmen. Ya, tidak bisa berubah, Bapak. Ya. Oleh karena itu penting Bapak Ibu kita belajar bersyukur. Ya. Bersyukur senantiasa dalam hidup ini. Apa yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita, apa yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita, apa yang melekat dalam hidup kita, apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita, itu disyukuri, bukan apa yang belum Tuhan beri dalam hidup kita. Yang kedua, belajarlah untuk selalu mau melayani, bukan untuk dilayani. Luar biasa kalau kita bisa melayani. Tuhan pasti akan melayani di dalam hidup kita, Bapak Ibu ya. Luar biasa, karena itu Tuhan tahu hati kita. Apakah kamu benar-benar melayani? Ya, itu penting. Dan yang ketiga, selalu fokuslah kepada Tuhan. Ya, bukan fokus kepada hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, baik penderitaan, baik masalah, baik sakit penyakit, apapun itu, jangan sampai menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi kita belajar selalu fokus kepada Tuhan ya, dalam hidup ini. Jadi Tuhan otoritas tertinggi dalam hidup kita. Dia segala-galanya dalam hidup kita. Kalau kita seringkali memuji Tuhan, kita mengatakan Tuhan Engkau segala-galanya dalam hidupku. Berarti Tuhan yang pegang kendali, Bapak Ibu ya. Ya, Dia otoritas tertinggi dalam hidup kita. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Gak usah ragu-ragu, Bapak Ibu. Dia yang mempunyai hidup kita. Ya, hidup kita bergantung penuh kepada Tuhan. Puji Tuhan. Biar pagi hari ini dengan firman Tuhan kita diingatkan untuk kita bisa senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan di dalam keadaan apapun. Ya, kita tutup Alkitab kita.